Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaurelia dengan NIM 23111040. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum mesin learning, yaitu terkait computer version, khususnya pada bagian dasar pengenalan Python bagian 2. Akan menjelaskan terkait struktur data pada Python. Nah, struktur data ini ada dua. Yang pertama primitif, ada tipe data integer, string, float, dan boolean. Kemudian yang non primitif ada list, tuples, set, dictionary. Nah, jadi yang pertama kita bahas list. Jadi list ini ada beberapa contoh dari struktur data list. Kemudian kita set kodenya dengan mengetik perintah mylist. Kemudian kita set tipenya jadi mylist, dan kemudian kita ketik dir mylist yang artinya untuk menampilkan metode atau fungsi yang bisa kita gunakan pada list tersebut. Kemudian help mylist sort artinya Python digunakan untuk melihat dokumentasi atau penjelasan dari fungsi sort pada list. Di sini ada sifat dari struktur data list. Yang pertama heterogen. Terus kemudian built-in function pada list ada seperti kode yang terlihat pada layar. Jadi built-in function pada list ini ada yang namanya append, artinya menambahkan item ke dalam list. Kemudian posisi item yang ditambahkan pada list menempati indeks paling akhir. Ini contoh listnya. Di sini kita mengelis data angka 1, 3, 4, 2, 4, 3, dan kita panggil function append tadi, kemudian kita klik mylist, kemudian akan keluar data yang kita list tersebut. Begitu pula seterusnya. Nah, ini adalah contoh kode yang error. Nah, jadi penulisan seperti ini akan error apabila fungsi append di Python hanya menerima satu argumen atau nilai satu saja, sedangkan kita memasukkan dua nilai, yaitu 4 dan 2. Ini contoh data mylist seperti ini. Dan ini contoh penulisan kode yang salah. Nah, kalau seperti ini, errornya terjadi pada elemen ke-7. Pada line 4, pada mylist bukan list atau mylist belum didefinisikan dengan benar. Kemudian ada yang namanya kode seperti ini. Apabila kita menulis data seperti terlihat pada layar, maka seperti yang tadi kita panggil lagi, akan muncul data yang kita list. Nah, bagaimana sih cara agar output seperti ini bisa kita jalankan? Nah, jadi kita set codingannya mylist append Python, kemudian kita panggil lagi mylist, maka akan keluar outputnya. Jadi si out di sini untuk menghitung banyaknya item pada list dengan nilai yang diberikan. Nah, kalau misalnya kita mau mencari banyak item dengan nilai misalnya float gitu 14,5, maka di sini kita list lagi seperti yang tadi. Nah, kemudian ada yang namanya kita menambahkan insert item ke dalam list pada indeks tertentu. Jadi codingannya seperti ini. Nah, jadi list ini menempati posisi yang insert yang terdorong ke kanan. Jadi jika indeksnya pada insert
lebih besar daripada banyaknya indeks pada list, maka item yang ditambahkan akan tersimpan di list paling akhir. Ini dia. Selanjutnya ini contoh beberapa indeks. Kalau misalnya kita menemukan function index, maka akan mencari posisi item pada list. Jika lebih dari satu item ditemukan pada list, maka akan dikembalikan adalah nilai pertama yang ditemukan. Ini contohnya. Di sini saya akan menjelaskan selanjutnya terkait struktur data tuple. Nah, jadi struktur data ini tipe struktur data pada Python yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam suatu variabel, tetapi isinya tidak bisa diubah atau immutable. Nah, jadi ada contoh penulisan tipe data tuple, kemudian kita panggil tipe data tuple dan akan menampilkan output seperti ini. Nah, kode mytuple di Python digunakan untuk mengetahui tipe data dari satu variabel. Kemudian kita panggil dir-nya dan ada yang namanya help mytuple seperti yang tadi. Nah, jadi kalau misalnya penulisannya kayak gini, dia tidak akan bisa dijalankan karena tuple di Python bersifat immutable tadi. Kemudian ada yang namanya tuple packing. Jadi ini penulisan datanya, kemudian kita panggil tuple-nya, akan keluar outputnya. Dan tuple unpacking seperti ini, dia kita list string, kemudian akan keluar outputnya. Jadi build function pada tuple, kita panggil mytuple, kemudian akan keluar outputnya. Mytuple cout. Kemudian kalau penulisannya kayak gini, dia akan error dikarenakan indeks yang dipanggil tidak ada atau bukan tipe data yang menggunakan cout. Kalau error ini dikarenakan karena tuple indeks tidak ada range-nya. Dan selanjutnya akan kita bahas terkait dataset. Sama seperti Python tadi, maksudnya tuple tadi. Jadi di dataset ini ada penulisannya seperti ini, myset. Kemudian kalau kayak gini, dia nggak bisa diisi set karena list atau tuple-nya kita masukin itu di dalam set pokoknya. Kemudian selanjutnya ada kayak tadi dir-nya. Jadi di sini di set ini dia tidak akan menyimpan data duplikat, auto sorting alphanumeric dan heterogen tetapi immutable item. Kita panggil myset. Nah, jadi kalau error kayak gini, objek tidak di-subscribable. Kalau kayak gini penulisannya salah dikarenakan dia nggak support item delete. Kalau kayak gini dia tidak disupport pada build functionnya. Kalau penulisan kayak gini benar karena dia menginput set add dengan nilai 7, maka akan keluar data 7 di sini. Ini namanya set remove, terjadi error karena tidak memanggil. Ini myset, kita panggil. Kemudian sama seperti tadi akan keluar outputnya seperti ini, 3, 5, hello world, dan zombie. Selanjutnya ada data dictionary. Nah, jadi data ini yaitu ada key value 1, key value 2, dan seterusnya, dan berpasangan dalam bentuk key value. Ini contohnya. Dan kalau seperti ini penulisannya salah dikarenakan tidak ada MyDictionary di define. Kemudian untuk menampilkan elemen dari data dictionary ini kita memanggil seperti ini. Tetapi penulisannya salah karena tidak ada akses kunci di dictionary-nya. Dan ini juga
Jadi penulisan kalau kita panggilnya kayak gini dia salah, false. Dan kalau kita mau mengubah nilai, kita set codingannya seperti ini, maka akan ditampilkan. Ini yang namanya delete in item di dictionary by kunci. Dan seterusnya. Di sini misalnya kalau kita mau print umur dengan custom nama dan string lain seperti ini, maka di sini adalah umur Budi adalah 50. Ini namanya build function. Pada dictionary ada yang namanya len. Dan misalnya kalau kita pakai get untuk mengambil value dictionary berdasarkan key, maka penulisannya kayak gini, key pakai key 1 dia. Nah, kalau kayak gini my dictionary get datanya, maka kan ditampilkan hello world update. Nah, jadi get ini dipakai apabila kita tidak set kayak key tidak ditemukan pada dictionary dan hasilnya tidak error. Kalau penulisan kayak gini dia bakal error karena dia mengambil semua key pada dictionary sebagai list. Begitupun kalau kayak gini dia akan jalan. Dan kalau misalnya kita mau akses value-nya, kita bisa. Nah, jadi kita akan akses sub dictionary. Blok pertama merupakan dictionary luar. Blok selanjutnya adalah dictionary yang ada di dalamnya. Kemudian level 2 pakai key 1. Nah, jadi selanjutnya kita bahas structure conversation. Kita proses mengubah struktur data ke struktur data lain. Di sini ada struktur data set, list, tuple, dan dictionary. Jadi misalnya kita pakai data mylist. Kemudian kita panggil datanya, akan keluar output mylist. Dan kalau kita mau mengubah mylist ke set, maka kita menuliskan menuliskan kode seperti ini dan akan kita panggil datasetnya. Dia akan berubah menjadi tipe dataset. Begitu pula data tuple, kita mau ubah ke mylist. Jadi codingannya seperti ini, dia akan berubah menjadi tipe data tuple. Dan yang terakhir, kita kalau penulisan kita seperti ini, maka dia akan terjadi error karena set tidak memiliki pasangan key value yang dibutuhkan oleh dictionary. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.